Makasih ya udah nonton. Semoga infonya ini bermanfaat buat kalian. Jadi jangan lupa buat like, komen, sama subscribe. Sebagaimana diceritakan bahwa begitu pengertiannya Yasmin kepada Romeo, ia tidak mau kalau Romeo terus-terusan dimarahi oleh ayah tirinya. Dalam alur sinetron Cinta Yasmin, selain Rangga, Baskara juga melarang Romeo dekat dengan Yasmin. Romeo dan Yasmin yang sedang berada di dalam mobil untuk pergi ke kantor. Yasin meminta agar ia diturunkan agak jauh dari kantor supaya tidak diketahui oleh Baskara. Selain itu, Yasmin juga tidak mau apabila Pak Baskara mengetahui kedekatan mereka. Mendengar hal itu, Romeo merasa tidak enak karena memang menurunkan Yasmin di pinggir jalan dengan jarak lumayan jauh dari kantornya. Akan tetapi Yasmin bersikeras meminta untuk diturunkan agak jauh dari kantor. Setelah itu, Romeo menurunkan Yasmin di tempat yang ia minta. Ketika Romeo sedang menurunkan Yasmin, dari kejauhan Ajeng melihat mereka berdua. Ia bertanya-tanya mengenai kenapa mereka berdua masih tetap dekat. Kemarahan Baskara usai melihat Rangga dan Yasmin sedang berduaan. Sebelumnya dalam alur sinetron Cinta Yasmin, Baskara tidak merestui kedekatan anak pertamanya dengan Yasmin. Meskipun demikian, Ajeng tetap membujuk Baskara untuk merestui hubungan mereka. Seperti sebelumnya, Rangga yang sedang menunggu kedatangan Yasmin ke kantor. Rangga modus dengan cara memberikan sandwich yang dibutakan oleh anaknya, padahal sandwich tersebut ia beli sebelum pergi ke kantor. Mendengar bahwa sandwich tersebut buatan Kayla, Yasmin terharu dengan kebaikan Kayla. Baskara yang kebetulan keluar dari lift tidak sengaja melihat mereka berdua. Ia memutuskan untuk menghampiri mereka berdua. Setelah itu, Baskara meminta Rangga untuk datang ke ruangannya. Merasa tidak enak, Yasmin memutuskan untuk pergi ke ruangan Alia karena memang ia sudah ditunggu sedari tadi. Selanjutnya, Rangga yang merasa penasaran kenapa sang ayah secara tiba-tiba memintanya untuk menemuinya. Rangga langsung bergegas menuju ruang ayahnya untuk menanyakan perihal keperluan apa yang dia perlukan. Ketika membuka pintu, Rangga langsung mendapatkan tamparan yang sangat keras dari Baskara. Baskara menegaskan bahwa jangan sesekali mendekati Yasmin Karen karena dia jelas asal-usulnya. Selain itu, Baskara juga takut akan terulang lagi kegagalan rumah tangga yang dialami Rangga. Romeo semakin khawatir dengan sikap dingin Yasmin setelah beberapa kejadian terakhir. Ketika menelepon Yasmin, ia hanya mendapat jawaban seadanya sebelum Yasmin menutup telepon. Keesokan harinya, Romeo memutuskan untuk mendatangi rumah Yasmin, meskipun ia tahu itu bisa menimbulkan masalah. Sementara Rangga, yang awalnya ingin menemui Yasmin, malah memberitahu Baskara bahwa Romeo sedang berada di sana. Baskara langsung menelepon Romeo, namun dengan cerdik, Romeo mengelak dengan alasan urusan pekerjaan. Di sisi lain, Yasmin secara tak sengaja mendengar percakapan antara Yadi dan Romeo, yang mengungkapkan bahwa Rangga adalah orang yang meracuni minuman Romeo. Terkejut dan kecewa, Yasmin langsung mengonfrontasi Rangga. Rangga panik, takut Yasmin akan membencinya selamanya. Di tengah kegelisahannya, Rangga meminta bantuan Ajeng untuk memulihkan kepercayaan Yasmin terhadapnya. Sementara itu, kecurigaan Rangga terhadap Ajeng dan Prasetyo semakin menguat setelah ia tak sengaja mendengar percakapan mereka tentang sebuah sketsa dan penangkapan seorang perempuan. Penasaran, Rangga menyelinap ke ruangan Prasetyo dan menemukan sketsa wajah yang tampaknya mirip dengan dia.
menambah misteri yang mengelilingi Ajeng dan Prasetyo. Di saat yang sama, Yasmin mengalami keseleo kaki dan Romeo dengan lembut merawatnya, menciptakan momen manis di antara mereka. Di sisi lain, Alisa, yang tadinya marah kepada Luna karena menuduh Baskara keluar dari hotel bersama dua wanita muda, akhirnya percaya setelah melihat video bukti yang Luna tunjukkan. Perasaan sedih dan bingung membuat Alisa ingin mengadukan hal ini kepada Ajeng, tanpa menyadari konflik lain yang sedang bergejolak di sekitarnya.